Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UI dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Oke, di video kali ini Yuin akan turuti request dari yang komen-komen di bawah itu ya. Yuin bahas mengenai jodoh dong, bahas mengenai cinta dong. Gimana cara mendapatkan jodoh, gimana cara mendapatkan istri ataupun suami. Oke, di sini Yuin ada tips cara cari jodoh ala Yuindah. Oke, tonton sampai habis. Oke, sahabat Yuin dimanapun kalian berada, di sini Yuindah punya tips cara tepat untuk cari jodoh ya, bagi yang sudah menemukan jodohnya. Yuk simak baik-baik, di sini ada pengertian-pengertian di mana yang nanti kita bisa saling memahami jodoh kita. Kemudian yang belum mendapatkan jodoh bisa pakai deh cara Yuin, biar apa? Biar nanti pasangan yang langgeng, kemudian ya mengetahui lah ya satu sama lain. Oke. Sebenarnya tips dari Yuin itu hanya ada dua tips. Gini, sebelum Yuin kasih dua tips itu sendiri, bahwasanya jodoh itu kan sudah ada yang mengatur ya. Jadi bagi kalian yang belum ketemu jodohnya, masih bimbang dengan pilihannya, masih bingung dengan skenarionya, ya perbaiki diri. Kemudian cari yang pas, yang sesuai dengan tips Yuin ini ya. Bahwasanya untuk mencari jodoh itu lebih pas atau lebih cocok, yaitu sama-sama mempunyai prinsip, keyakinan, dan tujuan hidup yang sama gitu. Terkadang orang memilih jodoh itu karena tampilan luarnya, entah itu fisik, entah itu harta, entah itu sebuah yang bisa kita lihat di pemula aja, itu yang baik. Kemudian kita memilikinya sesampai di pertengahan, dalam pernikahan banyak percekcokan, ketidakcocokan, kemudian tidak saling memahami, mengetahui, itu adalah problem-problem atau permasalahan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. So, apa dong? Biar semua itu meminimalisir, biar semua itu bisa terkendali, yang pertama adalah saling pengertian ya. Saling pengertian dulu, mengerti watak, sifat, karakter. Itulah yang paling penting dan yang nanti Yuin bahas. Karena kesamaan dari karakter dan watak itu adalah kunci kebahagiaan gitu. Dalam diri manusia itu yang paling condong itu ada dua karakter. Yang pertama afektif atau perasaan yang lebih diutamakan, atau kognitif. Kognitif ini pengertian ya, pengertian berdasarkan logika, pikiran yang rasional seperti itu. Jadi saran Yuin, sebenarnya tips ala Yuin itu mudah banget. Kita bisa melihat diri kita nih ya, kita masa nggak ngerti sih, kita itu sebenarnya lebih condong menggunakan logika atau perasaan kita dalam menghadapi suatu masalah apapun, suatu kejadian apapun. Itu yang paling penting. Kok itu ya, dikit-dikit aku baper, dikit-dikit aku tersinggung, dikit-dikit aku menggunakan perasaan, itu bisa dikategorikan orang yang afektif atau perasaannya ini lebih peka, lebih menggunakan perasaan dalam keseharian kehidupannya dibanding dengan orang kognitif ya. Orang kognitif ini yang mana dia menggunakan logika, pengertian, pikiran. Jadi misalkan kenapa bola itu jatuh ke bawah gitu, karena ada gravitasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat rasional itulah orang kognitif punya gitu. Jadi itu tadi, carilah pasangan sesuai dengan karakter kalian gitu. Itu jodoh tips ala Yuin, sebenarnya sepele, sebenarnya tidak
tidak apa ya, banyak orang tidak mengira bahwasanya kesamaan dari karakter itu nanti akan meminimalisir sebuah percekcokan atau pertengkaran. Why? Kenapa? Karena kita saling mengerti gitu loh. Misalkan kok orang istrinya afektif nih ya, istrinya afektif, suaminya afektif, itu nanti bisa menjadi pasangan yang romantis. Kenapa? Karena istrinya orang afektif itu kan suka yang manja-manja, romantis gitu ya. Dan respon dari suaminya pun akan sebaliknya, dia akan baik juga, akan mengetahui perasaan istrinya gitu. Dibanding dengan misalkan istrinya afektif, suaminya kognitif, atau sebaliknya suaminya afektif, istrinya kognitif. Itu nanti hal-hal kecil yang bersifat bagi orang afektif kan mendahulukan perasaan ya. Itu saya mau kasih surprise ini buat suami gitu. Ya bagi suaminya itu hal yang biasa. Kemudian terkadang suami hanya bilang terima kasih ya gitu. Itu kan kalau untuk istri yang punya afektif itu ingin menerima balasan yang sama atau bahkan lebih, terima kasih, kamu baik banget, kamu dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu mendahulukan perasaan itu cocok sekali dengan pasangan yang mendahulukan perasaan juga. Jadi apapun yang dia lakukan itu terbalaskan karena lawannya ini juga menggunakan perasaan gitu. Begitu pula dengan orang yang kognitif ya. Misalkan berpasangan dengan orang kognitif, apapun alasannya, apapun kesehariannya itu berdasarkan logika yang rasional, yang menggunakan akal pikiran, tidak mengedepankan sebuah perasaan itu. Jadi misalkan alasan pulang terlambat ini bukan tadi gara-gara ada kendala di jalan dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal alasan yang masuk akal atau yang logis, yang mana nanti lawannya pun juga oh iya sependapat ya gitu. Jadi kecocokan itu ada karena sebuah kesamaan gitu. Itu tips Alayuin ya. Cari pasangan sesuai dengan karakter kalian, maka kalian akan menemukan kebahagiaan yang sifatnya kecil-kecil aja sih gitu. Terus Yuin, ini gimana ya kalau bagi orang yang sudah terlanjur menikah kemudian sering terjadi percekcokan karena perbedaan pendapat, karena tidak saling pengertian, karena beda karakter. Oke, setelah kita menyadari bahwasanya manusia itu ada dua. Yang pertama mengutamakan akal, logika. Yang kedua mengutamakan perasaan, mengedepankan afektif perasaannya gitu. Jadi misalkan kok sering terjadi percekcokan, kita lihat pasangan kita itu afektif atau kognitif. Misalkan kok beda, ya kita ngertiin aja lah, itu kan sudah karakter dia. Menikah itu kan butuh kita menerima apa adanya, menerima kekurangannya. Misalkan satu contoh untuk orang yang sudah menikah nih ya, si ayah kebetulan dia afektif, istrinya kognitif gitu ya. Istrinya tuh mainnya logika banget, jadi diajak canda ya susah. Kemudian si ayahnya ini kok membercandain atau gojekan gitu ya, istrinya bagi dia nggak banget, ngapain, itu kan buang-buang waktu gitu ya. Ya kita ngertiin aja, itu kan istrinya memang karakternya seperti itu. Jadi bagi yang karakternya beda, kunci utamanya adalah sabar. Iya harus sabar, saling ngerti, saling belajar gitu ya. Yang belum terlanjur boleh dong dicoba tips Alayuin, cari pasangan sesuai dengan karakternya gitu. Jadi nanti akan kompak dari pasangan itu sendiri. Oke, terima kasih, gitu aja sih tip Alayuin, ada dua, afektif dan kognitif. Ini pasangan sesuai dengan karakter kalian, maka kalian akan setidaknya tersenyum lah dalam keseharian dan mengurangi percekcokan. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum.